Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Fazani, bisa dipanggil Zidan. Dengan NIM 1087 ingin menjelaskan tentang soal remedi dari algoritma dan pemrograman. Langsung saja untuk soal yang pertama di sini kita diminta untuk membuat daftar barang yang belanja, di mana jumlahnya dan juga harganya dengan total belanjaannya nanti akan dihitung. Nah, di sini ada yang pertama, ini ada n sama dengan integer input, di mana fungsinya adalah kita n itu untuk nilai yang variabel yang akan disimpan, dan integernya itu supaya kita itu menginput data dengan tipe integer atau angka, seperti contohnya 3 dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya ada total sama dengan 0, di mana total ini berfungsi untuk semisalnya kita bisa membuat angka desimal nanti ada titik nolnya. Karena kenapa bukan 0? Karena harganya itu bisa berubah jadi desimal, misalkan 12,5 ataupun 7,5 seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada for i in range dalam kurung n, harga sama dengan float input, lalu ada total tambah sama dengan harga. Nah, di sini itu digunakan perulangan untuk supaya bisa membaca setiap barangnya yang diinput tadi. Ya, seperti for i in range ini perulangan n sebanyak contoh sesuai jumlah barangnya. Jadi misalkan kita masukkan n sama dengan 3, maka perulangannya akan dikali 3, seperti itu. Nah, terus ada harga float, di mana setiap perulangannya itu program itu bisa meminta memasukkan satu barangnya. Jadi float itu digunakan agar input bisa berulang, kayak bilangan desimal gitu. Nah, selanjutnya ada total harga, di mana itu nilai harga itu dijumlah sama variabel totalnya. Jadi total sama dengan harga. Nah, seperti itu. Dan contohnya itu langsung saja kita masukkan. Contohnya itu kita masukkan angka 3, 10.000, 5.000, 5.000. Maka jumlahnya itu akan menjadi 20.000. Lalu di print total belanjanya tadi pakai print belanja. Nah, akhirnya muncullah total output akhirnya itu 2000, sebenarnya kita juga bisa memasukkan angka-angka yang jumlahnya itu nggak ribuan, nanti juga hasilnya akan tetap, dimana misalkan contoh 5,5 sama 7,5 itu akan hasilnya itu 18,5, seperti itu. Mungkin lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini langsung saja kita ada menu input split, di mana input ini kita gunakan untuk menginputkan datanya, dan juga split ini untuk memisahkan teks berdasarkan spasi menjadi list atau daftar yang berisi kata-kata, kayak contohnya yang tadi Rotinaga sub F, Rotinaga sub F, Rotinaga Just Phoenix, yang seperti itu. Nah, terus di sini ada frekuensi, itu adalah sebuah dictionary atau kamus yang kosong. Nah, selanjutnya misalkan jadi itu dictionary ini digunakan untuk menyimpan nama menu supaya dia itu menjadi key atau jumlah pesanan yang dijadikan sebagai value-nya. Contohnya misalkan Rotinaga ketika disebutkan sebanyak 3 kali, artinya Rotinaga ini nanti kesimpan di dictionary-nya itu 3, sub F itu 2, dan Just Phoenix-nya itu 1. Nah, selanjutnya ada yang menggunakan looping untuk menghitung jumlah kemunculan setiap menunya, itu for menu in menus, yang tadi yang seperti yang sebelumnya, dimana itu akan melakukan perulangan looping. Selanjutnya ada frekuensi Rotinaga, itu nanti kan 3, 2, dan juga 1. Nah, itu nanti terbaca di Python. Lalu ada nanti itu bakalan ada mencari menu dengan frekuensi yang terbanyak, dimana misalkan contohnya paling sering itu non dan jumlah
Jadi apa, roti naga itu yang tadi tiganya disimpan di jumlah terbanyak. Selanjutnya ada for menu in frekuensi. Ini digunakan perulangan lagi, yaitu looping lagi untuk setiap nama menu yang menjadi key di dictionary frekuensi tadi di awal, dimana frekuensi menunya itu mengambil jumlah pesanan dari menu tersebut. Terus if frekuensi menu lebih besar dari jumlah terbanyak ini, jika jumlah pesanan menu ini lebih besar dari yang sebelumnya, maka tercatatnya itu jumlah terbanyak dengan nilai yang paling baru, terus paling seringnya itu dengan nama menu tersebut. Terus setelah semuanya diperiksa itu paling seringnya tuh akan berisi nama yang paling banyak dipesan, sedangkan jumlah terbanyak itu jumlah yang menu yang paling banyak tadi. Nah terus akhirnya print dalam kurung paling sering ini adalah menampilkan hasilnya. Nah nanti akan muncul sesuai dengan yang di sampel output tadi, yaitu roti naga. Untuk nomor 3 sendiri di sini itu kita diberikan perintah dimana ketika kita menginputkan contoh, kita menginputkan 4 data, yaitu yang pertama itu BCDEF, ABCDEFG, BCDE, BCDEF, itu akan memunculkan output, dimana outputnya itu karena ada tadi 2 yang sama di antara 4 tersebut akan muncul, artinya total 3 variabel mungkin yang bisa dimasukkan, yaitu 2 1 1, dimana polanya adalah 2, itu adalah yang BCDEF itu disebutkan 2, serta yang lainnya tuh 1 1. Di sini ada n sama dengan integer input seperti biasa, dimana kita memasukkan inputnya dalam bentuk integer atau nilainya itu integer, angka, kayak contohnya seperti tadi yang di awal nomor 1, yaitu contoh 3 angka atau 4 angka seperti itu. Terus di sini ada menyimpan urutan kata dan jumlah kemunculannya itu berapa dengan memakai kode kata underscore unik dalam kurung, terus ada jumlah pakai kurung kurawal kalau nggak salah namanya. Itu kata unik itu buat menyimpan list kosong untuk apa ya, untuk mengurutkan dari yang pertama kali kata muncul. Contohnya itu seperti yang tadi, yang BCDE, BCDEF seperti itu. Jadi kita diurutkan sesuai kemunculan input pertama. Terus jumlah sama dengan kurung kurawal itu kita membuat dictionary kosong untuk menyimpan berapa kali tiap kata itu muncul. Ada key nama katanya sama value jumlah kemunculannya. Di sini ada perulangan lagi untuk membaca setiap kata. Jadi ada for i in range lagi, ada kata sama dengan input, ada if, kata not in jumlah, kata unik, append kata. Dimana for i in range perulangan jumlah kata sesuai yang input. Kata input itu meminta pengguna memasukkan 1 kata kali perulangannya. Terus if not in jumlah ini itu programnya cek apakah sudah pernah muncul sebelumnya. Terus nanti akan disimpan di kata onek dan juga jumlah tadi. Contohnya misalkan kita input BCDEF tadi 2 kali di awal dan juga akhir, ada juga ABCDEFG dan juga BCDE, maka yang kebaca paling banyak itu BCDEF. Lalu ada print len kata unik, dimana len kata unik ini menghitung berapa banyak kata yang berbeda atau unik yang ditulis oleh Ogi. Terus setiap kata unik itu hanya bisa disimpan sekali di list kata unik tadi, maka hasilnya langsung menunjukkan jumlah kata uniknya. Bentar. Terus di sini ada menampilkan list jumlah kemunculan tiap kata unik, dimana ada program hasil sama dengan tanda kurung, terus for k in kata unik, hasil append jumlah dalam kurung k. Nah di sini kita itu membuat list kosong hasil menggunakan hasil tersebut untuk menyimpan jumlah kata unik yang muncul. Nah terus ada for k in kata unik ini perulangan yang mengikuti urutan kata yang pertama kali muncul. Nah,
Maka ketika kita memasukkan data seperti tadi, hasilnya juga akan mengoutputkan sesuai yang ada di soal tadi. Lanjut ke nomor 4. Untuk soal yang nomor 3 ini kita diberikan perintah untuk membuat bintang sesuai bilangan bulat n. Misalkan contohnya kita sampel inputnya sesuai yang di soal 5, maka akan muncul sampel outputnya yaitu bintang 1, bintang 2, pagar, bintang 4, pagar, bintang 5. Kalau misalkan kita inputkan 10, maka akan munculnya itu sampai bintang 10, namun juga pagarnya itu ada 3. Karena tangganya ini kelipatan 3 akan memunculkan energi kuat istilahnya untuk di soal yang saat ini. Nah, langsung saja ini ada n integer input lagi, kita masukkan angka untuk integer inputnya. Lalu ada loop dari 1 sampai n, yaitu pakai for in range lagi, yaitu 1, n plus 1. Terus ada if persen 3 sama dengan 0. Nanti bakalan ngeprint muncul pagarnya tadi. Lalu ada else kalau enggak, itu adalah print bintang dikali dengan i. Nah, misalkan kita 5, maka ya akan muncul dengan bintang 5. Nah, untuk if i persen 3 itu sama dengan mencek apakah baris ke i adalah kelipatan yang ketiga. Jika bukan, maka akan ngeprint bintang. Jika iya, akan ngeprint pagar. Sudah, langsung lanjut ke nomor 5. Untuk nomor yang terakhir ini kita akan diberikan perintah untuk membuat analisis kata sandi sederhana, di mana program ini itu menerima sejumlah kata sandi dan mengevaluasinya. Ada beberapa persyaratan penilaian skornya, ada panjang karakter jika kata sandi 8 karakter atau lebih itu plus 2, terus mengandung setidaknya huruf A sampai Z itu skornya plus 1, terus huruf kecil jika mengandung setidaknya huruf kecil skornya plus 1 juga, terus kalau angka itu dari 0 sampai 9 plus 1, terus pakai simbol plus 2. Nah, ada kategori poinnya juga, dimana ada poin 6 sampai 7 itu kuat, terus 4 sampai 5 itu sedang, 2 sampai 3 itu lemah, dan 0 sampai 1 itu sangat lemah. Langsung di sini ada n integer input seperti biasa. Untuk angkanya kita menginput sesuai dengan integer, karena tipe datanya integer kita harus menginput angka. Terus ada inisialisasinya seperti membaca antara kodenya itu sangat lemah, sedang atau kuat dengan sangat lemah sama 0, lemah sama 0, sedang sama 0, kuat sama 0. Terus ada daftar simbol yang diperbolehkan itu apa aja, kayak tanda seru, @gmail, pagar, dolar, dan lain-lain. Terus ada proses untuk setiap kata sandi itu ada pakai for, underscore, in range, n, dan seterusnya. Ini panjang sekali. Dengan kita itu bisa untuk for in range itu kata inputannya itu nanti akan dapat skor berapa. Kalau misalkan ada lain kata seperti panjang katanya itu ada skornya nanti plus 2, terus ada any c is supplier for c in kata itu nanti plus 1 sesuai dengan yang tadi, dimana simbol plus 2, terus ada kata besar kecil itu plus 1, ada digit angkanya itu plus 1 juga. Nah, terus di sini ada tentukan kategorinya, dimana ketika if skor sama dengan 6 itu dikategorikan sebagai kuat, terus 4 itu sedang, 2 itu lemah, dan seterusnya. Terus nanti kita ada print katanya, hasil perkatanya itu apa, terus kita cetak hasilnya seperti print rekapitulasinya. Nah, itu ada sangat lemah atau sangat lemah dalam kurung, atau itu print lemah, dan juga yang lain-lain. Jadi kita misalkan contoh masukkan 4 ABC 123, password admin 123. Nah, jadi itu bakalan dicek ABC itu lemah, ABC 123 itu sedang, password tanda seru itu kuat, dan admin 123 itu kuat. Pastinya itu sangat lemahnya itu 0, lemahnya itu 1, sedangnya itu 1, dan kuatnya itu 2. Terima kasih.